Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof yang ke-50. Pelajaran ilmu shorof yang ke-50 ini akan membahas cara mentasrif kalimat bina ajwab, baik bina ajwab wawi ataupun bina ajwab ya'i yang sulasi mujarrad. Cara mentasrif kalimat bina ajwab. Mentasrif adalah merubah kalimat dari segot satu ke segot lain. Bina ajwaf adalah kalimat yang ain fiilnya berupa wawu atau ya. Sebetulnya cara mentasrif bina ajwaf ini sama wazannya dengan bina-bina yang lain, termasuk sama dengan bina soheh. Hanya saja karena di dalam bina ajwab ini ada wawu dan ya yang dipandang sebagai huruf penyakit, maka kemudian hasil akhirnya itu menjadi seolah-olah berbeda. Tetapi asalnya itu dari wazan yang sama. Nah, cara yang paling mudah mentasrif kalimat bina ajwab ialah dengan menyamakan bentuk, maksudnya pola kalimat yang akan kamu tasrif disamakan dengan pola kalimat yang ada dalam tabel berikut ini. Jadi ini ada tabel. Tabel ini merupakan tabel untuk mentasrif bina ajwab. Jadi kalau kamu menjumpai bina ajwab sulasi mujarrad, maka silahkan tasrifnya itu disamakan dengan tabel ini. Kalau di dalam sulasi mujarrad bina soheh itu ada 6 pilihan. Tapi kalau di dalam bina ajwab ini hanya ada 2 atau 3 pilihan ini saja. Ini bina ajwab wawi, kalau mau kamu tasrif tidak usah bentuknya 6 yang seperti bina soheh, tapi 3 ini. Yang pertama, samakan saja dengan lafal sona, yasunu, saunan, masonan, soinun, masunun, sun, latasun, masonun, masonun, miswanun. Jadi misalnya di sini ada lafal kola, kola, sona, sama kan? Nah, yasunu, yakulu, saunan, kaulan, masonan, makolan, soinun, koilun. Jadi di sini sebetulnya aslinya sawinun, kemudian wawu jatuh setelahnya alif jaidah, maka diganti hamzah. Sawinun menjadi soinun, qawilun menjadi qailun. Masunun, sun, latasun, masonun, masonun, miswanun. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua khofa. Khofa, ya khofu, khofan, makhofan, khoifun, makhufun, khof, lata khof, makhofun, makhofun. Pilihan ketiga, tola, ya tulu, tulan, matalan, tawilun, tul, lata tul, matalun, matalun. Sekali lagi saya ulangi, jika kamu akan mentasrif suatu kalimat yang berbina ajwab wawi dengan tasrif istilahi sulasi mujarrad, maka bisa disamakan dengan pola-pola ini. Bisa disamakan dengan sona, bisa disamakan dengan khofa, bisa disamakan dengan sona. Ini asalnya sowana. Wawu berharokat, jatuh setelahnya fathah, diganti menjadi alif. Sudah kita pelajari kaidahnya. Yasunu, asalnya yaspunu. Ini ada wawu berharokat, sementara sebelumnya itu ada huruf soheh yang mati, maka harokatnya harus dipindah ke huruf soheh sebelumnya yang mati itu. Saunan, fa'lan sama ya,
masonan. Asalnya maswanan. Maswanan ini wawu berharokat, sebelumnya huruf sokheh mati, maka harokatnya wawu dipindah ke shot ini atau huruf sokheh sebelumnya, maka menjadi masaunan. Masaunan ini kan wawu jatuh setelahnya fathah, dan sebelumnya wawu ini kan berharokat fathah, maka harus diganti dengan alif, maka menjadi masonan. Soinun asalnya sowinun, ada wawu jatuh setelahnya alif zaidah atau alif tambahan, maka harus diganti dengan hamzah, maka menjadi soinun. Masunun asalnya maswunun, ada wawu berharokat sebelumnya berupa huruf sokheh mati, maka harus dipindah, maka menjadi masunun, double wawu. Terus dibuat wawunya, tidak boleh berturut-turut mati. Sun asalnya uswun, kemudian wawunya ini berharokat sebelumnya berupa huruf sokheh mati, maka harokatnya wawu dipindah ke huruf sokheh yang mati atau shot ini, maka menjadi usun. Nah, di sini timbul dua mati berturut-turut, dua huruf mati berturut-turut, itu tidak boleh, harus salah satunya dibuang. Dan podo-podo buang, maka yang dibuang itu adalah huruf penyakit, yaitu wawu ini, maka menjadi usun itu. Nah, setelah menjadi usun, ini ada hamzah wasal. Hamzah ini fungsinya itu kalau di depannya mati, agar bisa dibaca maka ditambah hamzah ini. Tapi karena ini sudah hidup, maka hamzah ini tidak berfungsi, harus dibuang. Setelah dibuang menjadi sun. Sona ini artinya ngrekso atau menjaga. Sona segotnya fi'il madhi, artinya telah menjaga. Yasunu segotnya fi'il mudhore, wazannya yafulu, artinya sedang menjaga. Saunan menjaga, segotnya apa? Masdar ghairu mim. Masonan segotnya masdar mim. Soinun segotnya isim fa'il, artinya orang yang menjaga. Masunon segotnya isim maf'ul, artinya yang dijaga, sesuatu atau orang yang dijaga. Sun segotnya fi'il amar, wazannya uf'ul, artinya jagalah. Latasun segotnya fi'il nahi, artinya jangan engkau jaga, wazannya lataf'ul. Masonun segotnya isim zaman makan, artinya saat dan waktu menjaga. Miswanun artinya alat menjaga. Nah, pilihan yang kedua khofa. Jadi bina ajwaf wawi yang pertama, pilihan tasrifnya disamakan dengan sona. Pilihan tasrif yang kedua disamakan dengan khofa. Khofa ya khofu khaufan, makhofan khaifun makhufun, khof la takhof makhofun makhofun. Dan pilihan yang ketiga tola ya tulu tulan, matalan tawilun tul la tatul matalun matalun. Jadi kalimat yang akan kamu tasrif harus sama binaknya, harus sama segotnya, harus sama wazannya. Contoh, kamu misalnya ingin mentasrif kalimat kum, maka kamu harus mencocokkan kalimat kum tersebut dengan kalimat yang ada di dalam tabel. Ternyata kalimat kum cocok atau sama dengan bentuk kalimat sun. Nah, kalau sudah ketemu sun, ini ya penak. Sun fiilnya madhi apa? Sona. Berarti kalau kum fiilnya madhi koma. Koma yakumu kauman makoman koimun makumun kum latakum makomun makomun mikwamun. Nah, sekarang ini tinggal dua, kola sama soma. Coba kamu yang tasrif sendiri. Kalau bisa ditulis.
Sekarang untuk yang misal ya'i. Contoh tasrif istilahi bina ajwab ya'i sulasi mujarrad. Bina ajwab ya'i sulasi mujarrad kalau mau ditasrif dengan tasrif istilahi hanya ada dua pilihan. Satu seperti saro, yasiru, sairon, masirotan, sairun, masirun, sir la tasir, masirun, masirun, misyarun. Ini yang pertama. Yang kedua disamakan dengan haba, yahabu, haibatan, mahaban, haibun, mahubun, hab, la tahab, mahabun, mahabun. Untuk ajwab ya'i ada dua pilihan. Bisa tasrifnya sama kamu samakan dengan saro, bisa tasrifnya kamu samakan dengan haba. Banyakan seperti ini, saro yasiru. Nah, ini ada tamrin supaya kamu kerjakan. Ini diharokati, yang tidak ada harokatnya ini diharokati. Setelahnya diharokati, kamu cari fi'il madinya apa, fi'il mudhoreknya apa, masdar ghairuwimnya apa, dan seterusnya. Kolom-kolom ini kamu isi. Ini ada kalimat semacam ini, bacanya apa? Ya, kalau sudah ketemu, sudah kamu harokati, maka cari fi'il madinya, mudhoreknya, dan seterusnya. Selamat mengerjakan. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.